Ayah bunda, mari kita mulai acara hari ini. Sebelumnya Bu Rahma punya pantun nih ayah bunda. Boleh dijawab ya ayah bunda sekalian. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam, Bu Rahma doakan ditambahkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda yang berbahagia, Bunaya Fun Kids dengan bangga mempersembahkan kreasi Cintai Ayah dan Bunda. Untuk tampilan yang pertama, mari kita sambut bersama Mas Haidar. Tepuk tangannya Ayah Bunda. Silakan Mas Haidar, boleh duduk di kursi di mana saja yang mana, ayo. Oke, kita sambut lagi Mbak Tiara. Mbak Tiara nih. Silakan dan Mbak Fatia. Barakallah. Ada lagi yang antri di belakang? Tidak ada? Oh, cukup ternyata. Silakan. Boleh duduk Mas Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Rahma mau tanya satu-satu namanya. Namanya siapa? Siapa namanya? Haidar. Ya, Mas. Haidar. Siapa? Haidar menjawab, Masya Allah. Coba yang sebelah sini. Namanya siapa? Tiara. Tiara, Masya Allah. Dan yang satu ini, siapa namanya? Siapa ya Bu? Fatia. 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 Oke, boleh memilih satu-satu mainannya. Haidar mau pilih mainan yang mana? Ini? Mau? Oke deh, Mbak Tiara boleh ambil mainan yang mana? Ya boleh ambil. Yang mana? Pilihlah. Oh buku ternyata pilihannya. Mas Haidar, Bu Rahma mau tanya, ini warna apa Haidar? Warna kuning. Oh ternyata ngantuk. Kayaknya bangunnya subuh-subuh ya. Oke Mas Haidar. Haidar ini warna apa? Ulangi lagi. Apa ini? Kuning. Kuning. Oke kuning. Oke terima kasih Mas Haidar. Siapa lagi nih Bu Sari yang mau ditanyain? Oh Mbak Tiara coba. Mbak Tiara. Ini warna apa? Merah. Masya Allah. Oke, Mbak Fatia belum nih Bu. Kayaknya dia mau cerita. Dia udah pegang buku cerita. Wow. Oke Fatia, kamu pegang apa nih? Kuda? Pada suatu hari katanya. Terus? Oh ada burung. Terus? Oh iya di pegunungan. Wah dilepas lagi. Oke, sudah cukup ceritanya? Oke, barokallah, tepuk tangannya dong ayah bunda sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan anda sekalian tambah hebat, tambah diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah cukup Bu. Oke, sudah cukup teman-teman. Terima kasih untuk bersamanya hari ini. Saatnya tampilan yang kedua. Game and Ice Breaking. Tepuk tangan yang meriah. Kita panggil Mbak Felisa Nabhan. Silakan boleh masuk. Barakallah, Masya Allah. Cantik-cantik banget Mbak Namira Nabhan. Masya Allah ini kayak Pak Presiden. Silakan Pak. Wow, ada yang imut. Ini namanya Ali. Boleh hadap ke depan? Barakallah. Boleh mendekat ke sini sayang. 1, 2, 3. Tepuk Bunaya Fun Kids. Sekolah ke Bunaya Fun Kids. Jalannya siap budi. Nomornya 71. Anak-anaknya soleh-soleh. Mainannya pasti oke.
dari kelas kupu-kupu yang akan mempersembahkan kreasi, gerak dan lagu. Selamat datang Ayah, Bunda. Kita sambut dengan tepuk tangan. Oke. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, Bunda datang, kami senang. Selamat datang Ayah, selamat datang Ayah, Ayah datang, kami senang. Bimbing kami Ayah, bimbing kami Bunda, kami ingin maju bersama. Bimbing kami Ayah, bimbing kami Bunda, kami ingin maju bersama. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, Bunda datang, kami senang. Selamat datang Ayah, selamat datang Ayah, Ayah datang, kami senang. Bimbing kami Ayah, bimbing kami Bunda, kami ingin maju bersama. Bimbing kami Ayah, bimbing kami Bunda, kami ingin maju bersama. Kita akan menyaksikan bersama penampilan kreasi senam gemari. Yeay, yang akan ditampilkan dari kelas kanguru, kelinci, penguin. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar
bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Jangan kamu salah pilih ikan segar yang bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Ayo kita kumpul belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu. Sedapnya masak ikan nila. Ayo kita kumpul belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu. Sedapnya masak ikan nila. Kamu harus tahu teman, gizi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Kamu harus tahu teman, gizi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Laut Indonesiaku, luas, panjang, membentang. Mari kita menjaga alam Indonesiaku. Laut Indonesiaku, kaya beribu ikan. Mari kita menjaga laut Indonesiaku. Laut Indonesiaku, luas, panjang, membentang. Mari kita menjaga alam Indonesiaku. Laut Indonesiaku, kaya beribu ikan. Mari kita menjaga laut Indonesiaku. Marilah teman-teman, setelah kita melakukan senam kemari, kita bersyukur pada Tuhan atas makanan bergizi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berolahraga. Berdoa mulai.
lagi nih ayah bunda. Boleh jawab cakep ya? Oke, yang kompak. Ikan nila, ikan sepat. MC Cilik Gunaya, permisi mau lewat. Karena setelah ini ada tampilan MC Cilik Gunaya Fun Kids. Yeay! Ibu yang berbahagia. Sambut salam semangat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Asal saya dari kelas Kanguru Australia. Saya Ryan, saya dari kelas Pinguin Madagascar. Saya Yasmin, saya dari kelas Pinguin Seneris. Saya Yesa, saya dari Api. Hadirin yang kami hormati, sambutlah penampilan teman-teman kami dalam kreasi Cintai Ayah Bunda yang meriah. Kita sambut bersama-sama kreasi tari dari kelas kelinci. Tari Aku Sayang Ayah dan Ibu. Wow. Ayah, ibu tersenyum selalu agar aku semangat menuntut ilmu. Ayah, ibu tak pernah lelah menjagaku setiap saat.
Allah, doaku selalu sayang ayah ibu. Masya Allah, terima kasih anak solihah. Ada tampilan hafalan surat Al-Ahzab dan surat An-Nasr serta menyanyi lagu kasih ibu yang akan dipersembahkan dari kelas Pinguin dan Kelinci. Inilah dia. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab wan tab. Ma anhu maluhu ma asab. Sayasla naron datal lahab. Famra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kasih ibu ada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya membeli tak harap kembali. Pakai sang surya menyinai dunia. Kasih ibu pada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Pakai sang menyinai dunia. Sang surya menyinai dunia. Kita lanjut ke penampilan yang selanjutnya nih. Ya, oke. Ada kreasi tari number one for me. Kita sambut dengan tepuk tangan. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you.
this line about a day I face in time. 'Cause now I got a child of mine. And even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me. The number one for me. The number one for me. Oh, oh, number one for me. Yeay, Mama number one for me. Tampilan, hafalan ayat kursi, serta menyanyi terima kasih Ibu dan Ayah dari kelas Kangguru. Kita sambut dengan tepuk tangan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
wayang Bentering cahya tratas punika lerto Gadhang marang si gagat kanggo sulung kalenganing kalong Pratandhan sang Madara kudu nindakake kewajiban bedhah sipate peteng banyu nari jagat sakisine ing daratan arum gandanyo Wow, Masya Allah. Bidadari-bidadari surga Bunda Evangeline. Kita akan simak persembahan puisi untuk ayah dan bunda yang akan dibawakan oleh Ananda Akia dan Ananda Nabhan. Ibuku, kaulah lenteraku. Kau menjagaku di setiap waktu. Kau hangatkan hariku. Ajarkan tentang kebaikan. Beri kemuliaannya hatimu. Beribu kasih kau curahkan. Kalian orang tua yang terhebat. Terima kasih ayah ibu. Barokallah. Wah, Masya Allah puisinya menggetarkan hati ayah bunda. Kita sambut kreasi tari terima kasih ayah. Kau adalah pelita hati yang selalu menerangi
memasuki kreasi pamungkas kita hari ini. Mari kita sambut kreasi Tari Cintai Ayah Bunda. Apakah kau kenal dirinya yang setiap hari ikhlas bekerja? Apakah kau tahu bahwa ayah tak pernah kenal lelah? Apakah kau kenal dirinya yang setiap detik selalu menjaga? Apakah kau tahu bahwa ibu tak pernah kenal letih? Doaku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bisa kelak nanti membawa ayah dan aku selalu untuk ayah dan ibu, agar Allah jaga selalu. Aku sayang ayah, aku sayang ibu. Aku ingin menjadi anak yang bertakwa, agar bisa nanti membawa ayah dan ibu ke surga. Apakah kau kenal dirinya setiap hari ikhlas bekerja? Ayah Bunda, Apakah kau tahu terimalah bunga dari kami. ayah tak pernah kenal lelah? Terima kasih Ayah Bunda Kenal dirinya sudah mendidik kami dan membimbing. Dari gedung Feb Hotel Cilacap, marilah kita sambut MC kita pada hari ini, Bunda Ira dan Bunda Ita. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Selatan, yang kami hormati Ayah Dedi Andriato, SPD Estos selaku narasumber, yang kami hormati Ketua Yayasan Honsa Cilacap, yang kami hormati Kepala Sekolah TK ITB dan Kepala Lembaga Kelompok Bermain Taman Pengasuhan Anak Bunaya Fun Kids, Bapak Ibu, keluarga besar Bunaya Fun Kids, guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
dari sedemikian umur anak-anak kita, si buah kita diarahkan ke sekolah-sekolah yang memang dengan unek-unek kita. Insya Allah saya juga ikut belajar karena dulu ketika saya menjadi orang tua tidak punya ilmu parenting, hanya menggunakan intuisi, hanya menggunakan naluri. Yang kami hormati Ibu Fitriani SPDI, acara sepenuhnya kami serahkan. Kulo nuwun. Oh ya, cocoknya 2 kali Ibu. Baik, mari kita sambut penuh semangat Ayah Dedi Andrianto, SPD Esos, disilahkan. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa ternyata memang menjadi orang tua itu harus selalu belajar, Bunda. Ya, kita tidak bisa enggak. Ya. Ketika dulu Bapak Ibu waktu kecil, itu sebandel-bandelnya kita, Pak, segalak-galaknya Bapak Ibu kita, tetap ketika terdengar Allahu Akbar, azan maghrib, tetap anak sebandel apapun akan pulang. Betul? Kenapa Pak Dedi? Peteng dedet ning jaba. Daripada kesambet jin mending bali. Walaupun dengan resiko mau berarti acungi pedong bapaknya. Benlah pulang dipukul ayah tidak masalah, yang penting aku pulang daripada ning petengan dewean. Pasca endemi, ya endemi terjadi, anak-anak banyak mengalami speech delay, terlambat bicara. Karena belajarnya di rumah dengan daring, dengan gadget, dengan gawai, komunikasinya cuma searah, ternyata anak kita tidak memiliki bahan baku kata-kata di otaknya. Dia jarang mendengar, bagaimana bisa mengucapkan. Maka salah satunya adalah untuk melatihnya, terapinya di ujung di atas bibir kita ada satu tombol dan di atas dagu kita ada satu. Dibaca seperti itu, 2, 3, 4, 2, 3 cukup. Ini saja gerakannya. Dan yang terakhir adalah kontemplasi ataupun pendinginan juga nanti plus dengan kontemplasi seperti ini, putar Pak Ibu. Tarik nafas lalu hembuskan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Bapak Ibu bisa pegang, hati-hati ya. Dor. Tolong dijawab dengan sempurna. 5 dikurang 1 berapa Bapak Ibu? 5. 4. 4 Bu, 4. Nah, 5 yuk. 4. Kurang 1. 3. 3. Tarik nafas, katakan sehat. Terima kasih tepuk tangan kita semuanya. Dan untuk orang tua seusia saya, harusnya setelah ini langsung minum air putih, Bunda. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah telah memilih siapa, Bu? Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Putra yang barat beliau bernama Qabil. Ternyata menjadi seorang pembunuh pertama di dunia yang dibunuh tidak tanggung-tanggung adik kandungnya sendiri. Betulkah? Padahal kurang apa Nabi ini, Pak? Nabi loh beliau, Bu. Ketika memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, ternyata sang anak menangkapnya beda. Ibu Korwil tadi sampaikan, itu yang terjadi, Bu. Ketika kemudian bertemu dengan anak, kalimat yang ditanyakan, yang di-cross-check-kan ke anak, ditabayunkan ke anak adalah tentang tauhid. Itu nomor 1. Siapa anak yang kau sembah setelah ayahmu tiada nanti? Itu para nabi ternyata selalu menanyakan itu kepada putra-putrinya, Pak. Ya, Bapak nek kapundhut, Dik, Bapak berangkat kerja, nek ana apa-apa misalnya Bapak kapundhut meninggal dunia,
siapa anak yang kau sembah setelah ayahmu tiada nanti? Jarang kita tanyakan itu kepada anak kita, Pak. Sesuk dek dadi sing pinter ya, kuliah S1, S2, S3, SD12, duwite ben akeh, engko dadi wong sugih, mulya uripmu bahagia. Tapi cukup dipeluk saja ternyata. Nah kita kan enggak, alah dek, manuk emprit wae kok. Wis kana buang, ayo tak tukokke manuk Garuda wis kan. Kana buang. Kita kadang enggak menghargai perasaan anak, betul enggak, Bu? Dianggap kekelangan kayak ngono itu gampang, bagi anak sulit loh. Betul enggak, Bunda? Peluk dan cium itu untuk menguatkan. Pertama, sang ayah adalah memberikan sifat qawam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah penegak aturan bagi perempuan. Sifat yang diberikan oleh Allah kepada kaum ayah adalah memiliki sifat qawam, tegak, aturan. Jadi yang mengatakan kata jangan itu harusnya ayah. Tapi karena ayahnya jarang ikut acara parenting, ibu ikut terus, akhirnya ibu gemes, ibu akhirnya sih ngomong jangan terus saya Bunda. Aja, buatan parang saya mantok es krimnya aja sih. Ibu jahat, bapak rawuh, ana apa tadi? Es krim pak, nah tuh kok keloro ya bapak siji. Malah bapak sih memberikan kelembutan kan keliru. Harusnya bapaknya tegas. Kenapa dek? Es krim pak. Es krim? Aja sih, kenangis rong jam tak tunggu nih yo. Aja sih, bapak tetap sayang kowe. Neng orang tuh es krim mergo bapak sayang kowe. Yo nangis ra apa-apa tak tunggu nih ayo. Itu meneng anak saya tak gitu kan Bu. Tapi kadang belum sempat baik teko ya Allah, barjimu pensiunan sisan. Ngapa ya fotonya Mbah? Es krim Mbah. Ayo dari Mbah dijak ning Indomaret gak usah kresek es krim malah. Ya Allah, kita harus berhasil iki mau aja belum baik iki lho. Makanya Nabi itu mengingatkan pengasuhan gak cukup hanya sampai anak, minimal cucu. Berarti nek dadi mbah awake dhewe kudu sinau dadi mbah yang berilmu. Karena mbah-mbah itu kalau bersama cucunya selalu overdosis kasih sayang. Kenapa Bu? Karena ada perasaan bersalah masa lalu raiso ngancani buat atai dhewe. Itu otomatis seluruh dunia loh Bunda. Gak cuma kita tok. Tauhid itu sederhana sebenarnya. Tapi sayangnya kadang kita mengabaikan sepele hal seperti itu. Karena Allahnya ini yang kita kadang lupakan. Seolah-olah kita itu yang paling hebat kemudian merasa bahwa anakku orang di pengalaman, aku sing wis. Ini problem Bapak Ibu. Maka yuk bareng-bareng jadi orang tua yang iktiraf seperti Nabi Adam alaihissalam. Kemudian jadi orang tua yang istiqomah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian orang tua yang sedikit waktunya kepada anak-anak tapi memberikan kasih sayang dengan ketakwaan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga kepada Imran, seorang ayah yang dia support sang istri yang punya keinginan itu dengan sepenuh hati. Akhirnya anaknya pun menjadi anak yang soleh. Ojo nganti konflik, ibu ngomong A, bapak ngomong B. Ini yang paling pertama menjadi fondasi tips kita Bapak Ibu. Juga tidak pengaruh harapan terakhir ke ibunya. Umi ibu-ibu. Ibunya jeng kudungnya pengen telu lho apik lho iki orang kembarane wis ora apa-apa. Sosialita kalau jualan online. Anak-anak ini yang disebut dengan yatim piatu rohani. Dia punya ibu, punya bapak, ning koyo ora duwe. Ingat pertama, tolong nanti pastikan anak-anak kita sekolah di rumah dan di sekolah setelah di Bunaya ini nanti lanjutkan lagi ya. Pastikan tetap bab pertama tauhid. Ini kurikulum Islam itu cuma 4 Pak. Tauhid, birrul walidain, sholat dan adab. Cuma itu tok. Lainnya bahasa Inggris, matematika itu nanti. Yang utama ini loh. Jangan kita golek ucap kelangan delek. Pak Dedi, besok kan ujian semesteran Pak Dedi. Ada apa? Kok pelajaran ngajinya dikurangi biar anak-anak bisa fokus belajar biar bagus nilainya. Loh ini orang tua golek ucap kelangan delek. Tuanya delek-delek loh Pak. Kenapa? Yang jelas-jelas keimanan kita mengatakan bahwa yang memberikan sukses adalah Allah. Tapi kita mulai goyah hanya gara-gara ujian nasional, hanya gara-gara ujian dunia yang saat itu gak begitu penting Pak. Harusnya justru Pak Dedi minta tolong dong Pak, ngajinya anak-anak ditambah lagi di sekolah biar nanti semakin disayang Allah ya Pak. Biar nanti anak saya yang kurang begitu pinter kognitifnya, jawabnya ngawur tapi dibenarkan oleh Allah. Kan harusnya logikanya demikian Bu. Bukan malah kemudian menghindari, betul gak? Jelas-jelas matematikanya itu papat kok dileske matematika. Salah. Itu kan kelemahan yang ditunjukkan oleh Allah nyata. Kenapa kita kejar kelemahan? Harusnya kita ucapkan apa? Alhamdulillah ya Allah, anakku enggak 3, enggak 2, enggak 1, enggak 0 matematikanya. Atau istri saya cuma 3,5 dulunya. Alhamdulillah.
Berarti kau tunjukkan kepadaku ya Allah, anakku memang bukan bidangnya matematika, pasti di bidang yang lain. Tunjukkan aku ya Allah agar aku bisa memunculkan potensi anakku sehingga dia menjadi anak yang bermanfaat. Nak wis nang apa? Bal-balan Pak. Ya wis nak, kowe tak tukokke bal, tak tukokke sepatu bal. Pak sekalian lapangane ya Pak. Oh iya gampang dongak resik ya. Kok sak lapangane bareng, nek lapangan catur gampang. Lapangan sepak bola iki piro hargane? Nah, itu menjadi anak menjadi happy, tapi syaratnya satu, sayangku cintaku, kamu rajin ngaji nak, biar Allah sebagai Tuhan kita itu kau yakini betul, kau juga nanti diajari ayah bunda untuk menolong dirimu, nyuci piring dan sebagainya, merapikan tempat tidur itu bagian dari kau nanti menolong dirimu dan menolong orang tuamu. Kemudian nak, jangan lupa sholatmu, karena ini penting menjaga akidahmu akan istiqomah nanti, dan yang berikutnya akhlak adabmu akan nampak di sekelilingmu menjadi orang yang manfaat. Kalau sudah itu nak, insya Allah ayah ridho nak semua yang kau inginkan. Nah ini Bapak Ibu yang tercinta, berikutnya adalah pengasuhan ini bagaimana kalau tidak? Ini tadi yang saya katakan. Bacane? Ini orang tuanya emosi, padahal Juli yang mengajarkan kata pitik yang pertama kan ya orang tuanya. Tapi konkret Pak, benar-benar ada ayamnya, maka terkesan di otak. Nah ini LKS, gambar sing kadang juga gak begitu sesuai dengan kenyataannya, betul gak Bunda? Ya ini problem, anak kita gak semakin pintar. Niatnya orang tua baik, tapi caranya tidak sesuai. Untungnya ibu sudah ikut parenting, gak marah. Dia mikir loh Bu, dikira enggak Pak? Pisang dede. Coba, kalau ini diteskan yang benar cuma satu tempe toh, betul enggak? Padahal semuanya benar enggak tadi? Maka UN dihapuskan itu salah satunya adalah membaca bermakna itu biar terjadi. Kalau hanya sekedar satu jawaban itu enggak kreatif juga, gitu loh. Bapak Ibu, tahun 2000 sampai sekarang 2022 ternyata kualitas kemampuan membaca anak Indonesia semakin menurun. Iso moco ning ora seneng moco, iso matematika ning ora seneng matematika, iso IPA ning ora iso membaca tanda-tanda alam. Kreativitas di Indonesia dari 82 negara kita ranking 81. Padahal dampaknya Pak dari World Economic Forum juga mengingatkan kalau ini gak segera dijawab dengan kreativitas yang lebih, bangsa Indonesia 10-20 tahun yang akan datang, anak-anak itu akan mencari menjadi orang yang tidak produktif, kerja dari subuh sampai isya, tetap miskin Pak. Apa kita gak khawatir? Ini yang jadi problem. Yuk kita buat pembelajaran yang merdeka, berjamaah, berkolaborasi, menjadi kekuatan kurikulum yang sekarang ini untuk bisa memenangkan kompetisi. Kita pun rendah karena ternyata anak-anak kita nggak dilatih bekerja sama dalam belajarnya. Ini Bapak Ibu yang mulia, di Jepang nggak usah saya sampaikan secara lebih banyak Bunda. Intinya adalah anak-anak TK di sana diutamakan mencintai toharoh. Maka di sana tidak ada cleaning service, tidak ada. Dia menghargai orang adat, mengucapkan terima kasih dalam kondisi apapun. Ternyata mereka lakukan itu. Tapi ternyata setelah kita lihat Pak, Jepang kemarin kalah ketika timnya sepak bola kalah. Nggak mutung, nggak nyerang pelatihnya, nggak budak pemain idolanya, nggak bersihin sampah di sana, ngosek kamar mandi Pak. Padahal kalah timnya loh. Coba. Mereka nggak mengenal kitab fikih pertama yaitu Toharoh, tapi mereka mempraktekannya. Anak TK di sana umur 4 tahun, 5 tahun berangkat naik kereta sendiri. Ini kayaknya hilang Pak. Karena negara belum berani menjamin keamanan warga negara di sini. Ya, inilah Bapak Ibu, mereka ngepel macam-macam. Padahal SPP ini kalau Bundaya saya yakin mahal situ Pak.
Kemarin saya kedatangan tamu Pak dari salah seorang pengelola lembaga pendidikan di Jakarta, Tangerang. Itu masuk pertama 150 juta rupiah, Bu. Saya tanya, ada yang daftar Pak? Sampai nolak-nolak Pak Dedi. SPP-nya berapa? 17 juta rupiah per bulan. Itu sudah dapat makan? Ya belum Pak Dedi. Ada yang daftar? Nolak-nolak Pak, kami di sana. Ukurannya kok ukuran awake dhewe, Bu. Sing duwite eman-eman 150 juta kok mau mlebu ning PAUD. Ternyata Bapak Ibu yang tercinta, Jepang dikatakan berhasil, tapi gagal ternyata Pak. Kasus bunuh diri terbanyak ada di Jepang. Kasus pelecehan seksual, industri pornografi terbesar ada di Jepang. Kenapa? Karena nggak punya sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak yakin sama Allah, dia nggak punya tauhid di sana. Maka tugaskan anak-anak kita nanti dari Bunaya nanti, semoga nanti bisa menjadi ahli dakwah di sana, mengantarkan Jepang juga menjadi bumi Allah yang diberkahi nantinya. Bisa kok, ojo dikoren-koren dari TKI, TKW, ya boleh awalnya, tapi tetap harus belajar. Ini negara yang lain juga Bu, yang SPP-nya 5 kali lipatnya dari tempat Ibu, ya. Ini di Kanada. Menarik sekali, ini anak TK di sana umurnya 8 tahun itu masih TK. Ya, Bapak Ibu lihat, dolanan ini pakai apa? Nggak ada yang pakai kertas-kertas itu LKS nggak pakai. Ternyata generasi alfa itu akan bisa menjadi generasi terbaik justru ketika didekatkan di alam semesta. Makanya anaknya Bill Gates tidak diberikan HP sampai umur 12 tahun, 14 tahun, mohon maaf. Ditaruh di mana? Di alam, Bu. Di Semarang sudah ada 12 sekolah international school. Itu anak PAUD dan SD. Ada pembelajaran di alam, tinggal di rumah penduduk yang punya peternakan, Pak. Kon ngarit, kon jipui kotoran jaran, kotoran wedhus. Ternyata saya kata mereka, inilah yang anak-anak nanti yang mampu menguasai dunia ketika dia bisa melihat dunia dengan baik. Ketika kita mengajak anak kita keluar rumah, dia ketemu guru kedua, yaitu temannya bermain, dan guru ketiga, yaitu benda-benda ciptaan Tuhan, menjadi guru ketiga. Ternyata itulah kurikulum merdeka, Bu. Ini kita zaman kecil dulu, ini oleh UNESCO mendapatkan nilai 100 Pak, permainan-permainan ini, sempurna, untuk membuat anak menjadi tangguh. Tapi sudah jarang dilakukan di sekolah-sekolah SD kita. Okay? Padahal ini bukan desa. Ini daun pacar. Tujuannya untuk apa? Untuk pitekan. Ini ternyata setelah dianalisis dari STEM, Science, Engineering, Art, and Mathematics, Teknologi, dan sebagainya. Ini sudah sempurna. Tinggal kita kenalkan kepada konsep ketuhanan. Itu akan lebih dahsyat lagi. Sayangnya ini pun sudah ditinggalkan di sekolah-sekolah kita. Yuk kembalikan anak kita menjadi sesuatu. Ini bukan era ini kalau era generasi X ya, abad 18-19 X itu, ini pakai ini masih bisa. Tapi Z pun sudah nggak pakai ini sekarang, apalagi Alpha setelah Z. Di mana sekarang sudah menggunakan ini Pak, benda-benda ciptaan Tuhan. Maka kalau kita pembelajarannya nanti di Bunaya nanti seperti ini, jangan dianggap pembelajaran kok ngambungane kitab. Ini justru yang paling bagus Bu, mengenal Allah melalui ciptaannya, bukan kertas-kertas yang ada. Demikian Bapak Ibu, di mata anak ini adalah mainan, di mata anak-anak yang kreatif ini juga akan menjadi mainan. Cuma ada bedanya, kalau ini langsung mainan rusak, nangis, kurang rebutan. Tapi kalau yang ini adalah anak punya ide, gagasan, memilih bahan, membuat mainan baru main. Rusak dia bisa memperbaiki. Sebagai gambaran abad 21 dan seterusnya era disruptif, yang menjadi pemenang adalah anak yang kreatif nantinya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, dan ingat kalau pembelajaran tidak menyenangkan, di rumah orang tuanya tidak menyenangkan, pelarian anak-anak sampai usia SD nanti terbanyak lihat. Tahun 2007 larinya ke game, komik, film TV, situs internet, VCD, HP, majalah, koran, dan novel. 3 tahun berikutnya 2010 semua ini telah berada pada satu genggaman, yaitu adalah Android atau gawe. Terus kita kemudian tidak belajar dengan itu. Betapa beratnya sebagai orang tua. HP-nya lupa belum di password, YouTube-nya belum diganti mode terbatas. Tahu-tahu anak kita mencari bobo boy, dapatnya boy yang lain yang nggak pakai baju Pak. Yang salah siapa? Yang nggak mensterilkan ini siapa? Pada dalam Islam itu konsepnya Kanjeng Nabi 2 Pak. Sterilisasi lingkungan. Itulah kenapa ketika beliau lahir di suku Jahiliyah, suku Quraisy, bangsa jahil saat itu, Allah menyelamatkan beliau, yang menyusukan beliau
di usia lahir sampai 2 tahun bukan ibu kandungnya, tapi seorang ibu yang tinggal di lembah yang sunyi dan tenang, Ibu Halimatus Sa'diyah. Tujuannya apa? Biar yang didengar beliau, yang dilihat beliau bukan sesuatu yang buruk, Pak. Berarti itu pelajaran untuk kita semuanya. Yuk kita sterilkan dulu HP kita dari sesuatu yang negatif. TV juga harus dipassword. Bapak pasang WiFi, minta kontrolnya. Ya parent kontrolnya ada passwordnya, itu minta tolong, Pak passwordnya berapa? Saya akan buat, biar anak saya nanti ketika saya nggak di rumah nonton TV dapatnya tidak ada iklannya. Kan bisa, cuma kita nggak melakukan itu, Bu. Ya, sterilisasi lingkungan itu yang dijelaskan oleh Nabi. Yang kedua adalah imunisasi akhlak. Menguatkan yang benar itu benar, yang salah diberikan satu hal yang tegas. Ya, halal haram harus jelas. Sehingga anak kita kemudian menjadi pribadi yang kuat. Kalau anak kita dibiarkan menjadi jemaah tab yang taat, dia akan sulit kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena hidupnya akan egosentris, mikir ke awake dhewe, sing penting aku sukses. Dia nggak mikirkan orang lain, Bapak Ibu. Apalagi orang tuanya nanti. Anak-anak seperti ini mendapatkan pisau sejatinya, Bu. Gawe itu bukan sesuatu yang jahat. Mereka bebas nilai, tergantung yang gunakan ini siapa. Kalau kita tahu dunia maya, internet itu isinya 80% positif, arahkan anak kita ke dunia yang positif itu. Tapi kalau tanpa pendampingan, anak stres karena tidak mendapatkan kasih sayang, sekolahnya berat bebannya, dia larinya bukan di sini, Pak. Dia larinya ke hiburan, Bu. KKP yang mengandung unsur kekerasan, ketakutan, pornografi. Kalau ini terjadi, ini virus yang lebih berat daripada COVID-19, Pak. VHS, Violent Horror and Sex, adalah virus yang menghancurkan akhlak anak yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang mulia, Kak Seto telah merilis beberapa tahun yang lalu, ternyata 87% anak mahasiswa situs porno secara nggak sengaja. Di mana, Nak? Di rumah sendiri. Pakai apa, Nak? HP orang tuanya sendiri. Siapa yang menghancurkan anak kita? Nauzubillah. Ternyata Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah, lihat ini. Otak manusia yang cerdas ternyata memerlukan 5 bagian otak ini berfungsi dengan sempurna. Kalau anak itu kecanduan narkoba, naudzubillah min dzalik, 3 bagian otak anak rusak. Kalau kecanduan rokok, nikotin, ya, di bawah umur 18 tahun, 2 bagian otak rusak. Kalau dia obesitas karena jarang gerak, karena gizinya berlebih dan sebagainya, kebanyakan nonton TV dan sebagainya, dia mengalami 2 bagian otak rusak. Sama seperti yang gizi buruk, sama, Pak. Tapi kalau kemudian anak itu kecanduan pornografi, 5-5-nya rusak. Ini belum ada obatnya, Bapak Ibu. Tapi tahun 2013 kemarin ada seorang ahli neuroscience dari Amerika, seorang ibu yang meneliti bagaimana menyembuhkan anak yang behavior kontrolnya ini, orbital frontal mid frontalnya ini bisa sembuh. Ternyata Bapak Ibu, apa kata beliau? Letakkan jidat ini lebih tinggi dari jantung. Jadilah model yang terbaik, karena anak kita percaya dengan apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang ketiga, dampingi anak kita bahkan ketika menikah, sudah menikah sekalipun, dampingi walaupun hanya dengan doa. Sebut nama anak kita nantinya terus sepanjang hayat, karena dialah yang akan mengantarkan kita suatu hari nanti. Demikian Bunda, dan yang terakhir adalah ini ada resep tips yang sudah, karena ini tips workshopnya coba di rumah. Saya minta tolong Bapak Ibu, sunnahnya Nabi kita adalah menyapa anak terlebih dahulu. Jadi jangan sampai kita nggak menyapa keduluan anak kita, Pak. Nabi itu kalau ada anak kecil buru-buruan menyapa terlebih dahulu. Marhaban ya thalabul ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu yang mulia. Jadi bukan anak salamin di, masuk rumah kok salamin di. Enggak, anak kita pulang dari Bundaya, sambut di depan gerbang, assalamualaikum anak soleh. Itu yang utama, Bu. Kalau nanti itu kita lakukan selama 7 tahun pertama, insya Allah 7 tahun kedua anak kita yang akan menyapa kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda, itu otomatis ya. Maka kemudian berikutnya lagi, bercerita atau mendengarkannya. Kalau anak kita bercerita, dengarkan. Kalau anak kita sedih, diam, kita yang bercerita. Ini sunnah juga Nabi. Kemudian juga mendampingi sebelum tidur. Ini jurnal akhlak. Yang baik kita puji, kita kuatkan, kita support. Yang salah kita cut, hilangkan. Hari ini kok berbuat apa? Baik apa anak dengan ustazahmu di Bunaya? Aku tadi nolong bu guruku. Nolong apa?
bawain tasnya jatuh. Masya Allah nak, kamu kan punya cita-cita jadi dokter sayang. Iya, apa hubungannya? Loh ini kalau kau suka menolong orang, itu kan dokter sifatnya itu nolong orang. Kamu sudah melakukannya. Masya Allah nak, jadilah dokter nak yang suka nolong orang dan jangan lupa hafal Quran ya nak. Mi, kenapa sih kok selalu aku disuruh hafal Quran? Bisa jadi nak, bunda sama ayahanda, umi sama abi gak punya uang cukup untuk menyekolahkanmu untuk kedokteran nak. Tapi kalau hafal Quran nak bisa gratis sayang kau cintaku. Nah ini bisa jadi Bapak Ibu yang mulia. Dek, hari ini berbuat baik apa? Aku tadi juga loh Mi, nolong teman-temanku makan. Loh makan apa? Somai. Satu komplek tak beliin semua. Uangnya ambil warna merah dari dompetnya Umi. Tak kira hilang ana sing jipuk, ternyata anak Umi lupa belum minta izin. Sayangku kau naktir teman bagus tapi ngambil benda tanpa izin tidak baik. Itu namanya jurnal akhlak Pak. Sing apik dipuji, sing elek cut off gitu ya. Kemudian doakan kalau perilakunya sudah mengarah kepada yang buruk, minta sama Allah saat itu juga. Kemudian juga berikutnya, berkomunikasi saat perjalanan, walaupun ngantar sekolah cuma 5 menit, jangan ngomong Pak. Ih, di depan ada siapa sayang? Nah, itu bagian dari kita mengikat hati anak-anak kita. Tidak nyami pekerjaan saat bersama anak. Kalau terpaksa ya minta izin, nak, ayah dapat WA ini dari pimpinannya ayah, minta tolong ya dibaca dulu. Boleh nak ayah menjawabnya? Boleh ya, maaf ya nak, ayah harus balik jam sekarang juga. Ini biar kita gak dikatakan, ala ayah omong kosong, gak boleh main HP, ternyata ayahku main HP. Padahal gak main HP, kita jawab pertanyaan dari yang penting itu. Kemudian berikutnya lagi adalah, terakhir adalah makan berjamaah. Ini adalah sunnah Nabi, ciri-ciri keluarga yang diberkahi. Salah satunya ada tradisi makan bersama. Halo, ini para ayah, tolong hari Ahad besok ciptakan kesan yang indah buat anak teringat. Ayo jak main Pak Outbound, out yang jobo bon yang kebon. Mah, Mi, aku hari ini mau sama anak-anak bakso subuhan, jalan-jalan ke pasar, nanti beli ikan, beli macam-macam, nanti beli sarapan, nanti aku makan di bawah pohon sana loh, Mi, dekat sana. Aku ngapain, Bi? Ini ada ATM 25 juta, habiskan enggak apa-apa, Mi. Mau manikur, mau pedikur, mau belanja silakan. Traktir, taklim pengajian, habiskan 25 juta, habiskan sekarang enggak apa-apa, Mi. Alhamdulillah, Bi. Mana PIN-nya? Enggak usah pakai PIN, enggak apa-apa, Mi. Ini orang diweki percuma. Nah, aku mau outbound sama anak-anak. Ini Pak, penting ya. Kemudian juga hadir saat ia sedih. Peluk dia Pak, tidak boleh menunggu waktu. Dia dipeluk orang lain, berbahaya. Kalau dipeluk pacarnya, remuk Bu, putrane perempuan jenengan Bu. Ya. Hadir saat pentas di sekolah, nek perlu cuti Pak. Kisah Ahmad Dhani, kenapa Al Dul itu minta hidupnya saat terjadi konflik dalam keluarga, milih sama papanya. Ternyata Dul cuma cerita, aku sama papa, karena papa dulu waktu aku pentas sekolah, papaku selalu hadir, mami gak pernah datang. Coba bayangkan Bu, ikatan hati itu hanya sepele, walaupun Ahmad Dhani cuma di belakang, cuma gini dok, lihat anaknya selesai, ini dok, betul deh Pak, cuma 5 menit gak nyampe, lihat anaknya pentas, gini dok, selesai pulang. Ternyata anaknya terikat hatinya dengan luar biasa. Kemudian berikutnya lagi adalah bermain saat liburan. Yang ini yang penting adalah doa yang diperdengarkan kepada anak. Ini penting Bapak. Langsung praktek ya Pak. Karena doa yang dijaharkan itu sunnah Nabi. Ada 4 keutamaan. Yang pertama mengajarkan tauhid. Jaluk kabeh karo Gusti Allah. Yang kedua menunjukkan sayang yang nyata. Yang ketiga ada harapan, cita-cita, tujuan orang tua. Yang keempat diaminkan oleh orang-orang makhluk-makhluk yang mendengar kata Allah di situ. Maka demikian dari saya, kekurangan saya mohon maaf lahir batin. Dan kemudian yang terakhir adalah video ini kita lihat. Ini saya banyak temukan juga, ini yang di Jawa Timur ya, di Surabaya. Saya karena tinggal di panti ini, karena keluarga saya nggak mau. Jadi saya terpaksa tinggal di sini. Di panti-panti jompo banyak orang seperti ini Bu. Gak hanya miskin, kaya pun banyak. Saya kan taruh di jalanan itu, katanya gini, kalau aku... Wahai diriku, betapa senangnya aku saat itu bersama dengan pasangan hidupku. Anakku bertumbuh dan berkembang, mulai tengkurap kemudian, mulai merangkak. Semua orang tahu karena aku bahagia, aku ceritakan ke semuanya. Bahkan eyangnya di kampung pun tahu kalau cucunya sudah tumbuh gigi karena aku merasa bahagia. Lalu kemudian anakku mulai berjalan tertatih-tatih. Di tahun pertama dia mulai berjalan. Lalu di tahun kedua dia sudah mulai berlari tak terhenti. Kadang menarik taplak meja di meja rumahku. Memecahkan piring dan gelas yang mahal yang aku beli. Mungkin belum lunas sebagian.
Lalu kemudian kalimat-kalimat yang dulu sering memuji anakku mulai berubah dari kalimat umpatan. Bocah kok nakal, dek, jangan lari, hei. Kalimat yang lembut itu kemana wahai diriku? Aku mulai membandingkan ketika kemudian anakku di sebuah sekolah. Melihat anak orang lain yang lebih menonjol dari anakku. Aku mulai iri dan membandingkan. Kamu kok seperti itu? Kamu bisa loh. Dek kok seperti itu toh dek? Gemes ibu dek. Mulai kalimat-kalimat yang mencela yang tidak membuat hatinya tenang, wahai diriku. Aku bukan melihat diriku kemudian mulai mengabaikannya. Ibu, aku kangen ibu. Kosek dek, ibu rong bar gaweane. Pak, bapak capek dek, sana nonton TV sana. Betapa sedihnya mereka, wahai diriku. Mereka hanya sebenarnya mungkin hanya mendengarkan sesaat, mungkin paling main denganku cuma 5 menit selesai. Tapi aku kadang mengabaikannya, wahai diriku. Wahai diriku, ini bukan diriku yang sesungguhnya. Aku adalah orang tua yang terbaik bagi diriku. Aku orang tua yang dirindukan oleh anak-anakku dan keluargaku. Aku adalah orang tua yang dirindukan dan dirahmati oleh Allah Tuhanku, bagi diriku. Aku orang tua yang sabar dan penuh kasih sayang, yang menyapa lembut, menyambutnya dengan senyuman, bahkan berjongkok merelakan diriku rendah karena aku menghadapi seorang raja yaitu putra-putriku tercinta. Lalu menyapa, menanyakan, hari ini kau berbuat apa anak hari ini? Inilah aku yang sesungguhnya, wahai diriku. Dek, ayah sudah pakai peci nak, sudah pakai sarung nak, sudah berwudu. Ayo, siapa mau ikut ayah ke musola? Aku memberikan contoh terlebih dahulu, wahai diriku. Lalu kemudian aku berkata lembut kepadanya, berkata benar kepadanya. Inilah aku, wahai diriku, orang tua yang dirindukan, yang ketika suatu hari nanti mungkin tangan-tangan kecil, anak-anakku yang dulu kecil mungkin itulah yang nanti mengantarkanku berkumpul di surganya Allah Tuhanku, wahai diriku. Wahai diriku, jadikan keluarga kami keluarga yang kau berkahi, kau rahmati. Kau kumpulkan kami, ya Allah, Tuhan kami, di dalam surga-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan keluarga kami, ya Allah. Ya Rabbana, hanya kepadamu kami memohon. Karena apa semuanya, Bapak Ibu? Hembuskan bersama-sama, istighfar bersama-sama, astagfirullahaladzim. Terima kasih, saya mohon maaf lahir batin. Tidak ada tepuk tangan ya Bunda ya, karena kita sedang refleksi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah dan bunda, serangkaian acara sudah kita ikuti semuanya. Bismillah, apa yang kita upayakan, Bunda Yafankit berupaya dengan semua kekurangan yang kita miliki, dan kita saling melengkapi pendidikan yang ada di lembaga kami dengan penerapan pendidikan di keluarga bunda ayah sekalian. Semoga apa yang kita cita-citakan melahirkan generasi-generasi penerus yang senantiasa membanggakan untuk kedua orang tuanya, senantiasa menenteramkan hati kedua orang tuanya ketika bersikap, ketika berucap, dan nantinya akan menjadi anak yang soleh dan solehah, mengantarkan kita ke surganya. Sebagai penghujung acara, kami mewakili Bunda Yafankit mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi semoga Allah meridhoi apa yang kita perjuangkan hari ini, esok dan seterusnya, dalam rangka memberikan yang terbaik untuk generasi kita, buah hati kita tercinta. Akhirnya, salam semangat buat kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan, keberkahan, keridhaan, sehat, esok, hingga akhir nanti. Mari kita tutup bersama dengan melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir buat Ayah Dedi dan buat ayah dan bunda sekalian, keluarga besar Komite Bunda Yafankit. Afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.